Ya, TKW Taiwan, ini Miss Yuni lagi live. Jangan nyebutin nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta di take down. Kenapa sayang? Ya, gini Miss, saya itu kan kena tipu Miss. Kenapa sayang? Saya kenal sama cowok, dia itu ngakunya bekerja di Singapura, dia kerja di kilang minyak. Pengeboran. Iya, Dok. Di pengeboran, Dok. Iya. Terus? Itu saya udah ditipu banyak banget, Miss. Berapa banyak sayang? Ya, kalau di total semua itu hampir 50, Miss. 50 juta dalam jangka waktu berapa lama sayang? Hampir 1 bulan. 1 bulan habis 50 juta? Iya, Miss. Oke. Kok kamu tahu Miss Yuni dari mana sayang? Saya tahu di TikTok, Miss. Oke. Sudah kenal Miss Yuni berapa lama sayang? Kalau kenal sih sudah beberapa bulan, tapi kalau kasus ini tuh masih baru-baru ini. Tapi pernah lihat deh kontennya Miss Yuni tentang penipuan, pengeboran, pelayaran, pembobolan. Itu saya barunya setelah saya kena tipu, Miss, taunya. Jadi selama ini tidak pernah tahu konten-kontennya Miss Yuni? Tahu kontennya, tapi kalau yang soal itu penipuan laki-laki yang kerja di pengeboran itu belum pernah dengar. Oh, jadi belum pernah dengar, padahal itu yang selalu viral-viral loh itu. Malah iya, yang saya lihatnya malah yang soal curhatannya mbak-mbak TKW itu. Oke, terus? Ya, saya ini kan gara-gara ditipu itu kan saya ada pinjaman bank. Terus? Terus saya itu juga punya hutang ke agen saya. Terus? Terus sedangkan saya kan masih potong gaji. Lah kamu berapa lama di Taiwan? Masih baru, Miss, mau 3 bulan. Di Taiwan baru 3 bulan. Terus kenal penipu Ya. 1 bulan. Punya suami nggak kamu di Indonesia? Saya belum menikah, Miss. Belum menikah? Nggak punya anak? Ya, belum punya. Oke, terus? Ya, itu sedangkan gaji saya kan kalau untuk membayar pinjaman yang di bank itu sebenarnya kurang, Miss, kurang sedikit. Saya itu cuma mau cerita ke Miss Yudi solusinya gimana ya, Miss. Enggak, saya sebentar. Kok kamu baru dari Taiwan terus jatuh cinta? Bagaimana awalnya kamu kenal laki-laki itu? Saya itu mau transfer itu karena takut data saya itu disalahgunakan, Miss. Kamu sudah nggak pakai baju? Apa? Apakah kamu pernah video call nggak pakai baju? Nggak pernah. Soalnya kalau diajak video call itu dia tidak mau ngeliatin wajahnya, Miss, cuma suaranya aja. Oke. Karena walaupun mereka ngeliat, karena gini loh, saya nanya ini karena suatu saat kalau kelacak, kalau kamu pernah pakai baju yang pernah ngelepasin bajumu itu beda lagi sayang. Makanya saya nanya nih, kamu pernah video callan? Saya tidak pernah kirim foto nggak pakai baju. Saya kalau kirim foto itu ya pakai baju yang sewajarnya gitu, Miss. Berarti kamu nggak pernah video callan, nggak pakai baju? Video call sama saya cuma dengar suaranya aja. Nggak, jawab pertanyaan saya. Apakah pernah? Karena videomu itu akan disebarkan sayang. Makanya saya nanya. Iya. Apakah pernah video callan nggak pakai baju? Suruh ngelepasin bajumu? Nggak pernah sama sekali. Oke, berarti nggak apa-apa. Enggak sih, sebentar ya, tak cek mana gini. Iya. Oke, terus? Kamu awal kenalnya itu seperti apa sayang? Itu kenalnya di TikTok, Miss. Kenal laki-laki tersebut di TikTok terus? Ya, terus
Ya dia itu kan kenalan sama saya, terus dekat sama saya. Sebenarnya saya itu ya nggak tahu, kayak terhipnotis aja gitu, Miss. Ya enggak, kamu itu butuh kasih sayang, jangan bilang terhipnotis. Itu laki-lakinya punya anak. Nggak punya anak. Terus? Ya itu dia itu kan katanya mau cuti, tapi cuti pribadi. Terus Kamu suruh nebus kapal. Kalau untuk cuti pribadi itu katanya kan harus mencairkan uang deposito. Terus Betul. uang deposito itu harus dicairkan ke pihak keluarga. Dan kamu istrinya. Nah, si laki-laki tersebut Dan kamu itu istrinya. saya yang jadi penerimanya. Dan kamu dijadikan istrinya. Ya, calon istrinya. Betul. Terus habis itu suruh nebus pengacara. Ada pengacara. Terus kamu beli helikopter atau beli speedboat untuk kepulangannya? Ya. Beli apa? Speedboat atau pesawat? Helikopter. Bayar berapa helikopternya? Ya, itu sama yang buat sewa pengacara itu saya pinjam ke bank itu 31, Miss. Oke, 31 juta. Habis itu ternyata cutinya nggak jadi. Terus? Dia itu kan sampai daratan. Katanya dia itu nggak ada tempat tinggal. Akhirnya dia tinggal di hotel. Kamu yang bayarin lagi. Iya, benar, Miss. Terus nggak bisa cair itu karena ada kesalahan lagi, kamu harus kirim uang lagi. Telat datang ke banknya, akhirnya ketahuan tukang pajak. Terus akhirnya itu minta uang lagi. Tapi saya nggak transfer. Terus Yang terakhir sampai itu uang hotel itu. Sebesar 50 juta totalnya. Ya, kalau di total semua, Miss. Terus? Ya itu, Miss, saya jadinya bingung, Miss. Kenapa kamu nggak nanya Miss Yuni? Kok hafal banget Miss Yuni? Apa? Kok Miss Yuni hafal banget ceritanya? Padahal Miss Yuni kan nggak tahu kamu, sayang. Iya, saya setelah lihat video Miss Yuni yang videonya viral itu, Miss, tapi saya taunya saya udah tertipu. Terus saya kemarin itu juga ketahuan, Miss, teman saya itu juga ada yang ditipu sama-sama TKW Taiwan juga, Miss. Oke, pertama kali kenal laki-laki, mereka akan kenalan di media sosial, di TikTok, Facebook, YouTube atau apapun, akan beralih ke WhatsApp. Setelah beralih ke WhatsApp, Mama sudah makan belum? Bunda sudah makan belum? Ayah kangen. Ayah, Papa Gedang kangen. Itu akan berambat. Akhirnya kamu merasa nyaman karena dia selalu menanyakan kabarmu. Setelah itu dia akan cerita, dia akan cuti secara pribadi dengan cara harus ada penjaminnya. Kamu harus ngomong sama manajernya, kamu harus ngomong dengan pengacaranya. Akhirnya dia naik pesawat terbang, helikopter atau naik speedboat. Setelah itu dia akan datang ke bank mau cairin uang. Uangnya tidak bisa dicairin karena ketahuan dari bea cukai ataupun pajak. Padahal nggak ada hubungan. Setelah itu dia akan ditahan. Kalau enggak sampai nabrak sapi. Kalau enggak masuk hotel. Kalau enggak dia ditahan karena tanda tangannya palsu. Karena kamu pakai pengacara, maka dia minta uang lagi. Itu terus seperti itu ceritanya, tetap sama, sayang. Iya. Dan sekarang apa yang terjadi? Kamu nangis karena laki-laki itu, perlu kamu tahu, dia itu punya kantor. Mereka itu punya kantor. Mereka bekerja di kantor. Seperti kamu melihat di dunia-dunia lainnya. Mereka duduk manis, mereka kerja di kantor sebagai sindikat penipuan. Jadi manajernya ada di sebelah. Kenapa saya menanya apakah kamu nggak pakai baju? Karena kalau kamu nggak pakai baju, kebanyakan mereka akan nantang dan kirimkan ke saya. Oh iya, iya. Iya, mereka nantang banget. Mereka sudah bilang bahwa mereka itu tidak bisa ditangkap. Karena saya itu bukan siapa-siapa dan mereka nantang saya. Mereka dekengan pusat. Mereka itu punya kekuatan yang lebih hebat dibandingkan saya. Dan saya pahami itu. Karena saya hanya punya Tuhan. Tuhan yang menjaga saya. Netizen
yang menjadi bala tentara saya. Like kalian nggak percaya dengan cerita-cerita saya, maka itulah yang dikatakan oleh sindikat. Sindikat sudah ngomong, mereka akan bilang bahwa saya akan menghipnotis mereka. Mereka tidak pernah menghipnotis dirimu, sayang. Kamu yang baper, kamu yang gatel, kamu yang ganjen. Paham? Kamu yang tamak. Kamu membayangkan dapat uang 1 miliar dengan mengeluarkan uang 50 juta. Bener nggak? Sebenarnya enggak sih Miss, kalau masalah itu saya mau menuruti itu supaya uang saya bisa kembali. Ya nggak bisa sayang, nggak bisa. Apa yang sudah keluar dari kamu nggak akan bisa sayang. Nggak akan. Kan mereka sudah bilang, mereka itu 1 minggu targetnya 100 perempuan. Ya Miss. Penipu sekarang itu punya kantor sayang. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti Miss. Dan yang cotol siapa? Ya kamu. Kamu harus membayar utang-utangmu. Apakah setelah utang-utangmu lunas mereka nggak datang lagi? Mereka datang lagi sayang. Setelah 6 bulan akan datang lagi laki-laki lain tiba-tiba mencintaimu lagi. Ngerti nggak? Ngerti Miss. Dan kamu masih 3 bulan di Taiwan sudah punya utang 50 juta lebih. Kan niatmu ke luar negeri kan bukan untuk itu, Tondo. Kamu ke luar negeri bank itu 31 Miss. Lah iya. Niatmu ke luar negeri kan bukan untuk bersenang-senang toh sayang. Niatmu ke luar negeri bukan untuk mencari jodoh kan, bukan kan? Iya Miss, saya juga nggak tahu kalau bakalan seperti ini. Ya ngerti, karena itu di kontennya Miss Yuni selalu mengingatkan, jangan baperan kalau ada laki-laki tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Jangan baperan tiba-tiba laki-laki ingin menikahimu. Jangan baperan jika ada laki-laki pingin ngasih uang kamu. Uang yang dunia nyata aja tipu-tipu, apalagi dunia gaib. Bener gak sayang? Iya benar Miss. 3 bulan di Taiwan, potonganmu belum selesai sayang. Belum. Sudah terkena garangan. Kamu loh di Indonesia nggak punya utang dok, kok malah di luar negeri punya utang, gimana sih sayang? Ya itu Miss, makanya saya pusing. Ya sekarang kamu harus fokus sama pekerjaanmu. Mau tidak mau bayar utang itu pasti. Solusinya kerja fokus. Ya Miss. Kerja fokus. Jika kamu gara-gara utang ini kamu nggak fokus, bisa-bisa kamu dipulangkan sama majikan dok. Iya. Bayar satu persatu. Yang paling penting adalah bayar potonganmu dulu. Ngerti? Iya. Nggak usah gaya-gayaan. Lawang di Facebookmu ayu eram kan dok, ya jelas. Gak galau terus. Hah? Kalau saya nggak pernah main Facebook Miss. Main TikTok, macak terus. Enggak, sebenarnya saya itu nggak gimana ya, nggak kayak perempuan yang biasanya ya mungkin pakai status galau apa gimana gitu. Saya Tapi kan kamu baperan dok. paling cuma foto gitu. Tapi kan kamu baper. Ada laki-laki mendekat langsung dikiranya mencintaimu. Kui namanya baper dok. Kenapa Miss Yuni selalu bilang jangan baperan? Nggak ada laki-laki tiba-tiba mencintaimu. Sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Masa iya laki-laki ganteng banyak uangnya jatuh cinta sama kamu yang baru 1 bulan? Bener nggak? Ya Miss. Padahal Miss Yuni tiap hari ngelong-ngelong nih kalian kok. Aduh. Sampai fan-fannya barunya Miss Yuni tuh ngelong-ngelong nih Miss Yuni penggaene ngamuk toh. Sebenarnya Miss Yuni ku gak ngamuk, ngilingno kalian. Bener nggak? Iya Miss. Miss itu kalau sampai kedengeran agent gimana ya Miss? Kedengaran agent ya resiko dok. Yang penting kamu makanya kerja harus sergap loh. Yang penting maji kamu nggak memecat kamu sayang. Iya, soalnya saya juga ada pinjaman di agent gitu Miss. Terus kan kalau saya nggak bisa ngembaliin pasti dia tanya kenapa gitu, gaji saya kemana gitu. Ya nggak apa-apa, ngomong jujur aja. Memang pada kenyataannya kamu tertipu kan? Iya. Nggak apa-apa, cerita sejujurnya aja. Jangan berbohong ditutupi dengan kebohongan yang lain, ngerti?
Iya, Miss. Miss Yuni selalu bilang, cinta boleh, goblok jangan. Kamu itu korban lagi. Kan jadi malu toh Miss Yuni ini, Dok. Ya, Iya, Miss. fokus ya sayangnya. Iya, Miss. Oke, lakukan yang terbaik versi kamu sayang. Ya, terima kasih ya, Oke, Miss. I love you, bye-bye. Ya, bye. Apa yang bisa kamu lakukan adalah semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Karena sudah terjadi, utang sudah semakin banyak. Hadapi aja, fokus sama pekerjaan. Jangan goblok, itu aja sih. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya sudah kehabisan kata. Iya, karena orang ganteng itu, saya selalu ingat kata-kata saya sendiri, dapurmu itu siapa? Kenapa kamu mengimpikan seorang laki-laki ganteng tiba-tiba mencintaimu? Jangan ngayal deh mbak, jangan terlalu baperannya itu.